tetapi dia mengasihi karena dia tahu dia yang menciptanya. Dia tahu bahwa ciptaannya itu tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kehebatan, sehingga membutuhkan kasihnya, sehingga ciptaannya itu boleh tetap berlangsung kekal selama-lamanya. Kasih itulah yang kita bicarakan hari ini, yang saya sebutkan dengan istilah kasih yang sempurna. Sempurna berarti utuh, berarti lengkap. Tidak ada satupun yang kurang di dalam kasih itu. Kalau kasih storge itu terbatas hanya untuk orang tua dan anaknya, dan anak terhadap orang tuanya. Kalau kasih itu eros hanya untuk orang-orang yang kita ingini, yang kita harapkan untuk juga mengasihi kita, muncul oleh karena adanya perasaan saling menginginkan. Kalau kasih fileo itu karena kasih persaudaraan, karena ada hubungan kekerabatan antara kita dengan orang yang kita kasihi. Tetapi kasih yang sempurna itu ialah kasih agape, kasih dari Allah pencipta kita kepada umatnya, yang tidak menguntungkan bagi dia, yang tidak ada handil sehingga dia harus mengasihi itu, tetapi dia mengasihi oleh karena dia tahu tanpa kasihnya manusia tidak mungkin bisa melangsungkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kalau demikian pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kasih Allah itu kita sebutkan kasih yang sempurna? Kenapa kasih yang dibicarakan oleh Yohanes ini disebut kasih yang sempurna? Mari kita akan lihat ada 3 hal yang menyebabkan kasih ini adalah kasih yang sempurna. Yang pertama, kita boleh perhatikan di slide itu juga saya sudah tampilkan. Yang pertama, perhatikan bagian awal ayat ke-16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa yang mengaruniakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang pertama kenapa kasih itu sempurna? Karena kasih itu, sumber kasih itu adalah Allah. Sumber kasih itu dari Sang Pencipta kepada umatnya, yang tidak mungkin bisa dibalas oleh umatnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayat ini luar biasa kalau kita melihat. Kenapa Yohanes menyampaikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Karena dia sedang berbicara dengan seorang, yaitu seorang yang bernama Nikodemus. Bapak Ibu Saudara, Nikodemus ini adalah seorang tokoh agama, pengajar agama Yahudi. Maka Tuhan Yesus nanti dalam ayat-ayat sebelumnya berkata, kamu adalah pengajar Israel. Bapak Ibu Saudara, dia berbicara kepada seorang ahli agama Yahudi yang notabene-nya mereka waktu itu di dalam ada bidat-bidat pengajar. Kalau kita belajar dari Injil Yohanes ini, ternyata latar belakang Injil Yohanes ini dikirimkan oleh Yohanes kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Itu terkait dengan adanya bidat-bidat, ya, pengajar-pengajar yang mengajarkan hal yang berbeda dari yang Tuhan inginkan. Mereka mengajarkan bahwa ada andil dengan perbuatan, dengan apa yang mereka lakukan hari demi hari untuk membawa orang kepada keselamatan. Sehingga orang itu berpikir bahwa dengan dia sudah memberikan persembahan yang banyak, dengan dia sudah memberikan pelayanan yang banyak, dengan dia sudah banyak berjerih payah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sudah menjamin dia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, maka Yohanes mengklarifikasi pemahaman itu dengan kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengajarkan bahwa kasih yang sempurna adalah hanyalah kasih yang dimulai daripada Allah sendiri kepada manusia sebagai ciptaannya. Bukan dimulai dari manusia oleh karena manusia mengasihi Allah, maka Allah mengasihi manusia. Bukan dimulai oleh karena manusia sudah banyak berpartisipasi, maka Allah mengasihi manusia. Tidak. Tetapi Yohanes menegaskan, Allah mengasihi itu karena dia memiliki kasih yang besar. Kasih yang melampaui segala akal dan pemikiran. Kasih yang melampaui segala pemahaman dan pengertian. Kasih yang diberikan dari Sang Pencipta kepada ciptaannya yang tidak layak untuk menerimanya.
Maka nanti dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang keempat dikatakan di sana, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi, tetapi Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kasih yang sempurna itu ialah kasih yang turun dari atas ke bawah kepada manusia ciptaan. Kalau saat ini ada orang-orang yang mengajarkan dengan tingkah laku dan perbuatan kita akan beroleh keselamatan yang kekal, itu tidak benar. Karena kita beroleh keselamatan oleh karena ada kasih yang dimulai daripada Allah yang mengasihi manusia. Kenapa kasih itu dari Allah? Karena dalam Kejadian itu dijelaskan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga menyebabkan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak punya potensi lagi untuk diselamatkan. Manusia akan berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Maka ketika Allah berpesan kepada manusia untuk pohon pengetahuan itu jangan kamu makan buahnya. Ketika kamu makan buahnya, maka engkau akan mati. Kata mati di situ bukan hanya berbicara mati secara fisik, tetapi mati di situ berbicara bahwa ketika mereka makan buah pengetahuan itu, maka mereka akan berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Tidak akan mengalami keselamatan. Kalau berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, berarti kita tidak punya potensi untuk berada di dalam surga. Karena Allah berada di surga. Tapi kalau kita berpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, maka sepanjang masa, tidak ada batasnya, kita tidak akan bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya, oleh karena itu maka manusia membutuhkan kasih itu. Karena Allah tahu bahwa manusia sebagai ciptaan yang tanpa inisiatif dari Tuhan sendiri, manusia itu tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya Yohanes dimulai dengan bahwa firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang sudah kita bacakan tadi, itu menunjukkan bahwa Allah berinisiatif turun ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya manusia itu beroleh keselamatan. Maka dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nanti di bagian yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita beroleh kasih yang begitu sempurna, begitu lengkap, tidak ada kurang satupun. Oleh karena kasih itu dimulai dari Sang Pencipta kepada ciptaan. Sehingga oleh kasih itu kita mempunyai jaminan keselamatan. Saudara dan saya sebelumnya kita tidak memiliki jaminan keselamatan. Tapi oleh karena kasih Allah itu, maka kita memiliki jaminan keselamatan. Saya sudah menyaksikan di Radio Headline Senin yang lalu, karena saya yang siaran di sana. Saya bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, maka saya boleh berdiri di mimbar ini. Karena sejak dilahirkan, bahkan keluarga saya dari sebelumnya sampai tahun 1994, kami bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami juga ketika memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, bukan karena orang lain yang membawa, tetapi karena keputusan. Karena berapa orang yang sudah menyampaikan Injil ke keluarga kami, tidak kami mengambil keputusan. Tapi pada saat itu kami mengambil keputusan. Oleh karena mama saya sejak kecil, dia sudah punya ikatan kuasa kegelapan. Karena dari kakek saya itu ahli belian, sehingga mereka punya roh yang turun-temurun, yang itu nanti turun ke anak cucunya. Dan mama saya ini biasa menjadi mediator daripada roh itu. Kalau dia mau berbicara kepada siapapun, dia mau katakan apa yang salah menurut ukuran dia kepada orang-orang, maka mama saya yang dirasuknya untuk berbicara. Kalau saya berdiri di mimbar ini, mungkin ada yang berpikir, itu biasa orang punya kesaksian itu. Tapi kalau Anda tahu latar belakang keluarga saya, mereka semuanya mengakui itu terjadi. Kalau bukan oleh karena kasih karunia Tuhan, saya tidak mungkin berdiri di mimbar ini hari ini.
Oleh karena itu kita bersyukur. Kalau dulu mungkin kita keturunan orang-orang yang berdosa, mungkin kakek nenek kita ada yang tukang sihir, ada yang dukun, ada yang apa saja, bahkan mungkin juga dari agama-agama yang lain, tetapi kita boleh berada di tempat ini, itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita sudah tahu bahwa kasih yang sempurna hanyalah kasih yang bersumber dari Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita atas kasih yang sudah Allah berikan bagi kita bersama. Mungkin kita punya kemampuan untuk menopang pelayanan Tuhan. Mungkin kita punya kemampuan untuk mempersembahkan harta milik kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Atau mungkin juga kita bisa berdoa bagi orang-orang yang belum percaya. Mari hari ini kita meresponi kasih yang Allah mulai dari dirinya sendiri dengan kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat ayat itu dilanjutkan ke bagian berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata mengaruniakan. Berarti karunia itu pemberian yang cuma-cuma. Anaknya, anak siapa? Anak Allah, bagian dari Allah itu sendiri. Karena kata anak itu dalam pemahaman iman Kristen, kata anak itu tidak menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan, bukan itu. Kalau dalam bahasa aslinya, kata anak itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang dekat antara Allah dengan itu. Tapi kalau untuk kata anak di dalam Yohanes ini bukan masalah hubungan, tetapi menunjukkan itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Maka orang-orang sering salah paham bahwa Rhoma Irama punya nyanyi ya, Allah tidak beranak